Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara-saudariku yang terkasih, benih sebagai benih tidak dapat tumbuh jika tidak memiliki sebuah wadah. Benih memiliki ketergantungan pada tempat ia hidup. Berkaitan dengan ini, benih yang disebut oleh penginjil Lukas sebagai firman Allah, atau yang dapat kita katakan sebagai pedoman hidup baik, akan bertumbuh dan berkembang jika dijaga, dirawat secara teratur. Karena pada dasarnya benih atau firman itu sudah ada di dalam diri kita. Apakah benih itu sudah bertumbuh? Hal ini bisa kita tanyakan pada diri kita yang menjadi tempat benih itu bertumbuh. Benih itu bertumbuh atau tidak dapat pula dilihat dari sisi kebersamaan kita dengan sesama. Sejauh mana kehadiran kita di tengah-tengah mereka membawa suatu kegembiraan atau sukacita dan bukan beban.
Mungkin itulah tanda bahwa benih yang ada di dalam diri kita telah bertumbuh. Tanda bahwa benih firman bertumbuh di dalam diri kita adalah adanya dampak yang baik dalam hidup kita sendiri dan kebersamaan dengan sesama serta alam ciptaan. Sejauh hal ini tidak nampak dalam hidup harian kita, maka kita mungkin perlu bertanya pada diri kita, mengapa firman Allah ini tidak bertumbuh secara baik di dalam diri saya? Atau mungkin saya yang tidak mau membuat firman itu bertumbuh dan berkembang? Ataukah mungkin kita berpikir bahwa benih firman itu akan tumbuh dengan sendirinya? Hal itu mungkin akan amat sulit terjadi. Para saudara dan saudariku yang terkasih, pada dasarnya Allah telah meletakkan benih firman-Nya di dalam setiap kita. Adanya kehidupan yang kita alami sejak dulu dan saat ini adalah bagian dari firman itu. Allah juga senantiasa menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk merawat, memelihara, dan menumbuh kembangkan benih firman-Nya itu. Menjaga secara baik kehidupan yang telah dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Selanjutnya adalah kerelaan dari setiap kita untuk mau membantu Allah memelihara dan merawat benih firman-Nya itu agar tetap hidup dan bertumbuh di dalam diri kita dan sesama kita. Amin.